Saya Salsabila yang Bidana dari MPN 2409 1005. Saya dari Prodi Sistem Informasi 2A. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang soal-soal dari pertemuan dari mata kuliah struktur data. Nah, di sini menjadi UTS, maka soal-soalnya itu terdiri dari no, no digit terakhir kita. Nah, di sini saya mendapatkan no digit terakhir saya itu 232. Nah, di sini soal pertama itu saya mendapatkan nomor 2, yaitu soalnya buat algoritma untuk menghitung luas permukaan sebuah tabel dengan jari-jari dan tinggi yang diberikan. Nah, jawabannya eh, kita harus menggunakan rumusnya terdahulu. Nah, di sini rumusnya itu luas permukaan sama dengan 2pi R2 ditambah 2pi RT. Nah, 2pi R2 itu sama dengan luas dua lingkaran. Sedangkan 2pi RT sama dengan luas 5 tabung. Nah, algoritmanya itu seperti ini. Yang pertama itu dimulai, yang kedua itu nilai jari tabung N, yang ketiga itu input di tinggi tabung T, keempat itu hitung luas alas dan tutup luas tingkat sama dengan kali pi kali r kali. Nah, yang kali itu luas selimut sama dengan selimut sama 2 kali pi kali r. Nah, yang hitung luas total. Hitung total permukaan sama dengan luas total sama dengan luas lingkaran ditambah ditambah. luas selimut. Nah, yang ketiga itu yang ketujuh itu tampilkan luas total. Nah, yang ke-8 itu selesai. di sini saya mendapatkan bahasa pemrograman JavaScript sesuai tempat saya. Nah, di dalam bahasa pemrograman JavaScript seperti ini. Ada function hitung luas permukaan tabung. Nah, di sini pemrogramannya saya mencari dari AI, yaitu saya pindahkan ke Programmis, dari web Programmis, dan apakah error apa tidak. Dan selanjutnya, mat ini digunakan untuk nilai fee. Prompt digunakan untuk menerima input dari pengguna. Toefixer digunakan untuk membatasi hasil kedua angka desimal. Nah, console log digunakan untuk menampilkan hasil konsol. Nah, soal bagian PDF pertemuan kedua itu saya mendapatkan nomor 3. Nah, soalnya itu 5 bangun ruang dengan alas segi N, sisi tegaknya berbentuk segitiga. Nah, hitunglah bangun ruang dengan membuat algoritma sesuai pada variabel, batasan penamaan, deklarasi, inisialisasi, konstanta, dan tipe data. Nah, jawabannya yaitu, nah ini sama seperti yang nomor pertama tadi. Sini kita harus menyiapkan rumus terdahulu. Nah, rumusnya itu sama dengan luas permukaan sama dengan luas alas ditambah luas sisi tegak. Nah, luas alas itu segi 6, segi 5, dan seterusnya beraturan. Luas alas sama dengan N kali S pangkat 2 per 4 kali tan NP. Nah,
S sama dengan panjang sisi alas. Luas sisi tegak sama dengan 1/2 kali N kali S kali T. Nah, T itu sama dengan tinggi sisi tegak atau segitiga. Nah, algoritmanya juga seperti ini. Setelah diubah ke dalam bentuk bahasa pemrograman JavaScript seperti ini. Nah, di sini saya juga menggunakan AI. Yang pertama kita mencari mencari algoritmanya terlebih dahulu. Setelah itu kita meminta kepada AI-nya untuk mengubah ke bahasa pemrograman JavaScript. Nah, setelah dapat, saya pindahkan ke programis apakah error apa tidak. Nah, di sini penamaan variabel mengikuti standar huruf kecil deskriptif. Konstanta seperti pi digunakan dengan huruf besar. Fungsi meta dan matplotlib digunakan untuk trigonometri dan pangkat. Dapat dimodifikasi untuk dipakai di website HTML form bila dibutuhkan. Nah, soal bagian PDF pertemuan ketiga, di situ saya mendapatkan nomor 2. Nah, soalnya itu bagaimana operator perbandingan digunakan dalam algoritma. Berikan contoh kasus di mana operator perbandingan memainkan peran penting. Nah, jawabannya itu nah, operator pembandingan digunakan dalam algoritma untuk membandingkan dua nilai dan menghasilkan nilai boolean atau true atau false. Ini memungkinkan algoritma untuk membuat keputusan berdasarkan kondisi tertentu, seperti memeriksa apakah sebuah angka lebih besar dari angka lain atau apakah dua string sama. Contoh kasusnya, menentukan apakah seseorang lulus ujian. Kriterianya itu jika nilai lebih besar 75, maka lulus, jika tidak lulus. Tidak lulus. Nah, pseudokodenya itu seperti ini. Sini ada deklarasi sama dengan plot nilai, string hasil, input nilai. Jika nilai lebih besar 75, maka hasil lulus. Jika tidak, hasil tidak lulus. Output hasil. Nah, di sini sama juga dalam bahasa pemrograman JavaScript. Nah, di sini saya mencarinya dari AI. Saya mencari terlebih dahulu algoritma seperti ini. Setelah itu diubah ke dalam bahasa pemrograman JavaScript. Setelah itu saya pindahkan ke programis apakah error atau tidak. Soal bagian PDF pertemuan keempat itu saya mendapatkan nomor 5, yaitu soalnya apa keunggulan dan kelemahan pengguna Sweetcase dibandingkan dengan serangkaian pernyataan if-else. Berikan contoh situasi di mana Anda akan memilih salah satu dari keduanya. Nah, jawabannya keunggulan Sweetcase dibanding if-else lebih rapi dan mudah dibaca. Jika kamu hanya mengecek satu variabel dengan banyak kemungkinan nilai tetap, atau seperti angka atau karakter, switch lebih bersih daripada deretan if-else. Eksekusi lebih cepat atau dalam beberapa compiler, karena switch bisa dioptimalkan oleh compiler. Jadi struktur seperti jumpable atau bukan dicek satu persatu seperti if. Nah, cocok untuk pilihan yang jelas atau misal menu hari level. Saat kamu tahu nilainya pasti. Misalnya, angka 1 sampai 5, karakternya A sampai E, dan lain-lain.
Nah, kelemahan Sweetcast itu hanya bekerja dengan tipe data sederhana. Umumnya hanya mendukung int, char, dan kadang string, atau tergantung bahasa versi Java. Tidak bisa langsung take ekspresi logis seperti X lebih besar 10. Tidak fleksibel untuk logika kompleks. Kalau kamu perlu cek kondisi seperti X lebih besar 100 dan X lebih kecil 200, maka if-else adalah satu-satunya pilihan. Nah, contoh situasi penggunanya, gunakan Sweetcast jika Anda membandingkan satu variabel terhadap banyak nilai tetap. Contoh menentukan nama hari dari angka 1 sampai 7. Nah, di sini dari bahasa pemrograman JavaScript yaitu seperti ini. Di sini ada let hari sama dengan 3 switch hari. Case 1 konsolog Senin break, case 2 konsolog Selasa break, case 3 konsolog Rabu break, case 4 konsolog Kamis break, case 5 konsolog Jumat break, case 6 konsolog Sabtu break, case 7 konsolog Minggu break. Nah, default konsolog hari tidak valid. Nah, di sini saya juga sama mencari dari AI. Setelah itu saya pindahkan ke programis apakah error dan tidak, dan di sini tidak error. Nah, gunakan if else jika kondisi melibatkan perbandingan, logika, atau rentang nilai. Contoh menentukan predikat nilai ujian. Nah, di sini sama dengan dalam bahasa pemrograman JavaScript. Seperti ini. Sini ada nilai sama dengan 82. IF nilai lebih besar 90, konsul A. LF nilai lebih besar 80, konsul B. Else if nilai lebih besar 70, konsul C. Else konsul D. Nah, di sini saya coba mencari dari AI dan saya pindahkan ke web programmis. Nah, di sini menentukan apakah pemrograman itu yang kita cari error apa tidak. Nah, gunakan case untuk kondisi discrete, tetap digunakan untuk kondisi kompleks logis. Sekian dari penjelasan saya. Yang kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.